Kinari hadirmu bagai cahaya, pertanda lahirnya cinta dalam hidupku, musik yang indah. Penulis bercerita lewat tulisan, penyanyi bercerita lewat suara, pencipta lagu bercerita lewat lagu. Benang merahnya menurut saya bercerita. Kita nggak ada istilah jagoan menulis. Kata jagoan itu nggak akan pernah ketemu. Jadi kita paling hanya bisa memperbaiki diri terus-menerus. Jadi terus belajar, terus belajar. Saya Dewi Lestari, nama pena saya Di Lestari. Pekerjaan saya sebagai penulis, penyanyi, dan pencipta lagu. Sejauh ini sih memang karir saya setelah berapa tahun ya, kayaknya 20 tahun terakhir itu didominasi oleh menulis. Jadi pekerjaan saya sehari-hari lebih banyak ke menulis. Yang saya tulis biasanya berupa karya fiksi. Dan sesekali saya juga terlibat dalam proyek musik. Karya saya sejauh ini dengan Rapi Jali 3 yang akan keluar akhir tahun 2021, jumlahnya 17 buku, dan di antaranya itu ada jenis serial, ada fiksi, ada juga non-fiksi, ada kumpulan cerpen, ada yang novel lepasan gitu. Proyek terbaru saya, jadi Rapi Jali ini kan serial, buku 1, 2, 3, jadi akan berupa trilogi. Nah, 1 dan 2 sudah rilis tahun 2021 awal dan pertengahan. Untuk akhir 2021 saya akan merilis Rapi Jali 3 yang merupakan buku penutup dari serial Rapi Jali. Plus Rapi Jali ini karena memang bercerita tentang musik, di dalamnya ada karakter-karakter yang bikin musik, bikin lagu. Akhirnya saya terpikir juga untuk membuat book soundtrack. Book soundtrack ini adalah karya-karya para karakter yang kemudian diwujud nyatakan di dunia real gitu, sehingga orang bisa denger lagu-lagu mereka. Jadi ceritanya dibikin sama karakter Rapi Jali, tapi tentu itu saya yang bikin sebenarnya. Dan itu kami produksi secara serius, dinyanyikan oleh para penyanyi yang sudah terpilih gitu. Dan itu yang akan menjadi pelengkap dari proyek Rapi Jali untuk akhir tahun ini. Kayak Rapi Jali ini salah satu proyek tersulit yang pernah saya lakukan, karena selain harus menggarap cerita, saya harus bikin format digitalnya juga, mengasuh sebuah pembaca digital namanya Digitribe, dan saya juga membuat proyek soundtracknya. Jadi ini proyek yang benar-benar besar banget dan melelahkan sebetulnya, tapi tentunya juga menyenangkan. Jadi awalnya itu sebetulnya lebih ke gimana ya, dibilang iseng tapi serius gitu. Jadi waktu itu saya mau ulang tahun ke 25 tahun, dan kebetulan tahun 2000 saya punya ide untuk menulis cerita yang kemudian berjudul Supernova. Nah, saya itu memang sejak kecil punya hayalannya begini. Jadi hayalan saya bukan ingin menjadi seorang penulis, tapi saya menghayal satu hari nanti akan ada buku saya dijual di toko buku. Nah, ketika saya mau ulang tahun ke-25 itu, plus saya kebetulan punya naskah yang baru selesai, saya akhirnya punya target, oke nanti ulang tahun ke-25 tahun 2001, saya akan menerbitkan si naskah ini menjadi sebuah buku, dan itulah yang akan menjadi buku pertama saya yang dijual di toko buku. Jadi udah tuh, dengan uang tabungan saya menerbitkan sendiri, jadilah Supernova. Dan karena memang Supernova itu konsepnya serial, saya jadinya dituntut untuk menulis buku-buku selanjutnya. Dan akhirnya saya jatuh cinta juga ke dunia perbukuan ya. Jadi akhirnya profesi menjadi penulis itu berjalan dengan sendirinya ketika saya mulai menulis dan menerbitkan buku tahun 2001.
Sebenarnya tidak terlalu banyak kejutan, karena masa kecil saya itu hobi saya memang dua, menulis dan musik. Jadi memang dari kecil yang saya suka musik karena mungkin lingkungan dan keluarga saya juga mendorong saya ke arah sana. Ayah saya itu sangat suka dengan musik, beliau tapi otodidak, jadi dia main piano, main gitar, kemudian dia juga memberikan kami kesempatan untuk kursus. Kami bersaudara berlima, itu semuanya suka baca. Jadi di rumah kami itu banyak bacaan, banyak majalah, dan itu juga kayaknya yang membuat saya punya banyak stimulus untuk kemudian menulis gitu. Dan saya memang senang menghayal sejak kecil. Nah, sebagian hayalan saya itu saya tuangkan lewat tulisan. Tantangan paling besar dalam menulis itu sebetulnya kurang lebih sama ya, yaitu menyelesaikan draft pertama. Itu adalah satu tahap yang memang paling sulit, karena disitulah stamina kita, kesabaran kita, motivasi kita itu diuji gitu. Makanya mungkin banyak penulis-penulis pemula yang suka menulis tapi nggak tamat-tamat, bikin buku nggak selesai, atau baru bikin buku satu kemudian kayak malas nerusin atau putus asa dan sebagainya. Karena memang berkarya itu tidak mudah. Menulis sendiri tidak mudah sebenarnya, tapi berkarya itu jauh lebih sulit karena kita sudah dituntut untuk kemudian punya produk akhir yang sifatnya sudah terpoles gitu. Nah, untuk itu kan dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan waktu, dibutuhkan wawasan gitu ya. Jadi memang untuk menjadi penulis itu sulitnya di sana gitu. Dan hampir semua manuskrip yang saya tulis itu membawa tantangan masing-masing. Di pandemi ini bisa dibilang menjadi masa saya yang paling produktif sih gitu, dan saya sendiri nggak menyangka akhirnya banyak terobosan dan juga ide-ide kreatif yang bisa saya eksekusi justru karena saya berada di kondisi nggak bisa kemana-mana gitu. Dan jadi bagi saya itu sebuah berkah, karena saya tahu di luar sana mungkin banyak orang yang kesulitan beradaptasi dengan kondisi pandemi, tapi karena memang pekerjaan saya sendiri tidak menuntut saya sebetulnya untuk keluar terlalu banyak, akhirnya saya malah jadi kayak dikasih sebuah periode yang minim distraksi gitu. Saya bisa fokus kerja di rumah, dan saya juga akhirnya banyak banget menulis, termasuk Rapi Jali. Ini adalah karya yang saya tulis semasa pandemi gitu, dengan volume yang di luar dari dugaan saya gitu, karena saya nulis Rapi Jali tuh bukunya tebal-tebal banget, yang jumlahnya ratusan ribu kata gitu. Saya rasa wah, ini kalau bukan pandemi bisa nggak ya saya punya tenaga sebesar dan konsentrasi sefokus itu gitu. Tapi itu akhirnya dimungkinkan. Jadi saya malah merasa ini adalah masa saya paling produktif sih sepanjang karir saya menulis, justru ketika masa pandemi. Saya itu mulai tahun 93 sebagai backing vokal. Jadi waktu itu saya juga baru lulus banget SMA, masih umur 17 tahun. Dan pekerjaan pertama saya sebagai backing vokal Iwake. Dulu Iwake itu juga baru banget rilis album, dan dia mau konser, nyari backing vokal. Akhirnya saya dan Sita serta teman kami Iwan Zen itu yang menjadi backing vokalnya Iwa. Nah, dari situ tawaran jadi backing vokal bertambah. Jadi macam-macam. Akhirnya waktu itu saya 2 tahun full menjadi backing vokal banyak penyanyi di Jakarta, dari mulai Harvey Maleholo, terus Humania, terus Java Jive. Pokoknya dulu tuh sampai saya dan Sita masuk ke artikel sebuah majalah, dianggap backing vokal paling laris karena ada apa-apa backing vokalnya kami terus gitu. Sampai akhirnya kami juga ikut menjadi backing vokalnya Chrisye untuk tur konser sendiri tahun 94. Nah, baru tahun 95 itu saya bernyanyi menjadi Rida Sita Dewi dalam format trio bersama Rida dan Sita. Dari situlah saya merintis
karir sebagai penyanyi rekaman. Itu kira-kira berjalan 8 tahun dan mulai nyambi dengan menulis itu kira-kira 2 tahun terakhir. Tapi akhirnya saya memutuskan waktu itu untuk keluar dulu dari RSD dan fokus di karir saya menulis. Saya juga sempat bikin album solo. Waktu itu saya bikin album solo berbahasa Inggris, Out of Shell. Dan setelah itu project saya Recto Verso, kemudian soundtracknya Perahu Kertas, film Perahu Kertas, lalu soundtrack untuk Filosofi Kopi beberapa, dan yang terakhir ini Rapi Jali gitu. Dukungan keluarga buat saya luar biasa banget. Mulai dari keluarga ketika saya dibesarkan sampai sekarang saya sudah berkeluarga sendiri gitu ya. Kebetulan kalau keluarga saya sekarang ini, suami saya juga suka musik, dia dulunya pianis, penyanyi juga. Jadi kami saling mendukung dan melengkapi gitu. Kadang-kadang kalau saya harus bikin demo atau saya harus nyanyi di mana, suami yang ngiringin gitu. Dan anak-anak saya juga kebetulan suka musik, saya juga dukung mereka dengan kursus vokal, kursus piano gitu. Jadi seperti kayak ngeliat masa kecil saya dulu lagi sih gitu. Mereka main musik di rumah dan kami main musik bareng-bareng. Termasuk ketika saya menulis sekalipun, keluarga saya sangat suportif. Walaupun saya juga tahu diri ya, jadi artinya saya berusaha untuk nggak terlalu banyak menyita waktu mereka, maupun juga tidak terlalu banyak merebut jatah waktu saya dari mereka gitu. Jadi saya biasanya punya jam kerja. Kalau misalnya sudah lewat jam kerja, itu saya udah tuh, saya kembali lagi punya kegiatan dengan keluarga, dan saya juga masih mengerjakan berbagai macam pekerjaan rumah tangga sendiri gitu. Maksudnya mulai dari masak, terus ke pasar dan sebagainya. Justru hal-hal seperti itu yang membuat saya merasa seimbang gitu. Saya nggak melulu bekerja, tapi saya punya waktu buat keluarga. Kayaknya paling berkesan kayaknya ketika melahirkan anak saya yang kedua sih, Atisha gitu. Karena itu pertama kali barangkali saya dan Reza yang waktu itu menjadi salah satu pelopor untuk pasangan di Indonesia melahirkan di rumah gitu ya. Walaupun ini sebenarnya praktek yang sudah dilakukan manusia dari kapan tahu gitu, tapi ini kan sesuatu yang juga saat ini bisa dibilang tidak terlalu lazim dipraktikan gitu ya, terutama oleh masyarakat modern. Tapi waktu itu saya dan Reza memilih metode gentle birth, dan anak kedua saya itu saya lahirkan di rumah. Gak tahu kenapa, tapi bagi saya itu kayak momen dimana saya juga kayak ikut lahir baru gitu. Dan saya tidak bisa tidak bisa melupakan euforianya, kebahagiaannya, kepuasannya ketika melahirkan anak saya kedua itu di rumah sendiri, melahirkan sendiri tanpa bantuan siapapun kecuali saya dan suami gitu. Jadi itu life changing moment banget. Waduh, saya sebetulnya kalau ditanya penulis atau penyanyi, saya suka dua-duanya ya. Tapi memang pada akhirnya kita bisa lihat mana yang lebih punya jejak rekam yang lebih produktif. Saya kayaknya lebih produktif sebagai penulis. Mungkin karena nyanyi itu udah pernah saya lakukan gitu ya. Dan sebelum saya mulai nulis itu kan saya udah nyanyi dari usia cukup muda. Dari umur 17 tahun saya mulai berkarir secara profesional. Sehingga ketika nulis dan juga saya kayaknya secara karakter lebih cocok gitu dengan nulis. Karena nulis itu kan pekerjaan dilakukan sendiri. Problem utama untuk industri perbukuan masih pembajakan buku sih.
pembajak buku itu sekarang semakin banyak, semakin lihai, semakin kaya. Sementara kayaknya penulis gitu-gitu aja ya. Jadi saya memang berharap masih ada keseriusan dari pihak pemerintah dan juga pelaku industri untuk betul-betul menangani masalah pembajakan ini. Selain itu juga saya harap ada perbaikan terhadap royalti penulis karena pajak untuk royalti penulis ini cukup besar, 15% saat ini. Bagi para penyuka seni menulis, seni bercerita, jangan ragu untuk meningkatkan ilmu. Menulis itu bagi saya, kita nggak ada istilah jagoan menulis. Kata jagoan itu nggak akan pernah ketemu. Jadi kita paling hanya bisa memperbaiki diri terus-menerus. Jadi terus belajar, terus belajar. Ini mungkin satu prinsip saya dalam banyak hal dalam hidup gitu. Keep it small, keep it going. Jadi tidak ada pekerjaan yang besar, yang ada hanyalah pekerjaan kecil yang dilakukan dengan setia. Jadi apapun profesi kita, gak usah berpikir besar dulu. Lebih penting lagi adalah bagaimana terus melakukannya secara konsisten dan setia. Dan dia pada satu saat akan menjadi pekerjaan besar, gitu. Dia akan menjadi karya besar.